Bapak Ibu, saudara-saudari, ya sesuai dengan request ya malam ini ya kita akan berbicara sedikit ya tentang berkah ya, bagaimana menjadi individu yang bisa dikatakan penuh berkah ya apabila ya Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti sesi kemarin ya maka sebetulnya topik ini sudah terjawabkan ya. Ya, jadi berkah itu adalah ya, sesuatu yang bisa dikatakan mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi apabila kita ingin menjadi individu yang penuh berkah, ya maka pertama-tama ya kita harus mengetahui ya apa itu berkah. Ya, ini adalah sebuah metode yang bisa dikatakan menjadi prinsipal. Ya, prinsipal apabila kita ingin menganalisa sesuatu. Paling pertama kita harus mengetahui apa yang ingin kita analisa. Ya, seperti contohnya pada malam ini dengan topik menjadi individu yang penuh berkah. Ya, kita harus menganalisa pertama-tama apa itu berkah. Ya, bagaimana berkah dihasilkan, ya, atau bagaimana proses dari berkah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bagaimana menerapkan atau mencari cara ya untuk mendapatkan berkah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kita analisa. Ya, apabila kita ingin mengetahui hasil dari pertanyaan topik pada malam ini. Ya, menjadi individu yang penuh berkah. Ya, pertama-tama kita harus mengetahui berkah itu sendiri apa. Ya, apabila kita menggunakan bahasa yang sederhana, ya berkah itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu sendiri artinya keinginan yang tercapai. Ya, tetapi berkah itu sendiri ya bisa dikatakan sesuatu yang membahagiakan, walaupun itu bukan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi di sini sedikit perbedaan antara berkah dan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu artinya sesuatu yang kita inginkan terkabulkan. Nah, lalu muncul rasa suka. Ya, ini adalah kebahagiaan. Ya, berkah itu sendiri adalah sesuatu yang membahagiakan, yang membuat kita muncul rasa suka. Ya, walaupun hal tersebut bukan sesuatu yang kita inginkan, ya, tetapi berkah itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, ya walaupun hal tersebut ya bukan sesuatu yang kita inginkan pada saat itu. Ya, berkah itu adalah sesuatu yang relatif, ya sama seperti kebahagiaan. Ya, sesuatu yang relatif. Ya, karena satu dan yang lainnya ya belum tentu memiliki keinginan yang sama. Ya, seperti ikan dan burung. Bagi ikan, ya berada di dalam air itu adalah berkah tersendiri. Bagi burung, ya apabila bisa terbang itu adalah berkah tersendiri. Ya, apabila ikan kita biarkan terbang, ya mungkin diikat pakai balon dan lain sebagainya, ya itu malah akan menjadi penderitaan. Ya, penderitaan, bahkan bisa dikatakan ini adalah bencana. Ya, tetapi bagi burung, begitu juga sebaliknya, apabila burung yang kita ikat pakai batu terus biarkan berenang di dalam air, ya bagi mereka ini adalah bencana. Ya, bukan merupakan sebuah berkah. Ya, oleh karena itu saya mengatakan berkah atau kebahagiaan adalah sesuatu yang relatif. Ya, kita sudah mengetahui apa itu berkah. Ya, pada intinya berkah adalah sesuatu yang terjadi yang membuat kita merasa bahagia, yang merasa happy, yang merasa suka. Ya, dan kemudian bagaimana proses dari berkah itu? Ya, bagaimana berkah dapat muncul? Ya, untuk mengetahui hal tersebut, ya kita harus bisa mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa dikatakan menghasilkan berkah. Ya, paling utama dari faktor itu adalah ya tentu adalah sebuah karma ya, yang pastinya adalah karma baik yang kita miliki.
Ya, kamabai adalah salah satu faktor utama yang bisa dikatakan menjadi cikal bakal atau sumber dari berkah itu sendiri. Ya, bagaimana kamabai munculnya? Ini ada pada sesi kemarin. Ya, jadi kalau mau tahu bagaimana kamabai muncul, ya lihatlah rekaman sesi yang kemarin. Ya, jadi salah satu faktor utama adalah kamabai. Ya, dan kemudian faktor-faktor lainnya adalah faktor internal dan eksternal. Ya, biasanya saya akan mengatakan bahwa agar sesuatu terjadi, ya harus memenuhi syarat dari 3 faktor, yaitu faktor kama, faktor internal pada individu, dan faktor eksternal pada individu. Ya, tetapi khusus untuk berkah ini, ya memerlukan satu faktor tambahan. Ya, faktor tambahannya adalah efek dari kama baik yang berbuah oleh orang lain. Ya, jadi bukan hanya kama kita pribadi yang membawa pengaruh, tetapi kamal dari orang lain juga akan menjadi pengaruh, ya menjadi faktor yang bisa dikatakan menghasilkan berkah. Ya, jadi berkah muncul ya apabila kama kita dan kama orang lain dan didukung dari faktor eksternal dan internal. Ya, ini memenuhi syarat. Apabila hal tersebut memenuhi syarat, ya maka yang disebut berkah dapat muncul. Ya, untuk memunculkan sebuah berkah, ya ini tidaklah mudah. Ya, kenapa? Bahkan para dewa sekalipun, ya apabila kita membaca arti dari Manggala Sutta, ya ini tidak mengetahui apa itu berkah. Ya, dan juga mereka tidak mengetahui bagaimana munculnya berkah. Ya, karena berkah bukanlah sesuatu yang bisa muncul begitu saja. Ya, seperti kita tahu, dalam klausa hukum sebab akibat, yaitu harus ada rantai dari kejadian yang bisa dikatakan sebab dan akibat dan kemudian menghasilkan berkah. Ya, jadi harus ada beberapa faktor yang harus dipenuhi ya agar berkah itu muncul. Ya, tentu faktor-faktor tersebut ya sangat berhubungan pada individu pribadi. Ya, jadi apabila kita rumuskan seperti matematika, ya maka rumusnya adalah A plus B plus C plus D sama dengan N. Ya, N itu adalah berkah. A sampai D itu adalah faktor yang perlu dipenuhi. Ya, itu seperti faktor kama kita sendiri, ya faktor kama dari orang lain, ya faktor internal dan faktor eksternal. Ya, apabila 4 faktor itu terpenuhi, ya maka berkah bisa terjadi. Ya, tetapi apakah hanya itu saja yang perlu kita perhatikan? Tentu tidak. Ya, beberapa hal perlu diperhatikan. Ya, salah satu contoh seperti beberapa poin yang dipoinkan oleh Manggala Sutta. Ya, seperti yang paling pertama ya menghormati mereka yang patut dihormati. Ya, ini adalah salah satu faktor yang bisa dikatakan menghasilkan berkah. Ya, tetapi apakah hanya 36 elemen unsur yang terdapat pada Manggala Sutta yang dapat mendatangkan berkah? Ya, tentu tidak. Ya, pada intinya segala sebab yang menghasilkan akibat yang positif, yang baik, ya ini akan mendatangkan berkah. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan bagaimana agar seseorang bisa menjadi individu yang penuh berkah, yaitu sederhana, yaitu dengan terus memproses atau memproduksi ya kama baik, ya, atau terus melakukan dan mengucapkan serta memikirkan ya sesuatu yang positif. Ya, jawabannya sederhana, hanya saja berapa banyak dari mereka yang bisa mempraktekkan teori tersebut. Ya, kecuali kita semua individu ya menjadi biku atau bikuni atau taslani kemudian masuk hutan tidak keluar-keluar. Ya, saya rasa apabila tidak seperti itu akan sangat sulit ya bagi kita ya untuk selalu mendapatkan berkah. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari yang namanya kesalahan itu selalu terjadi. Sengaja atau tidak sengaja, karma buruk kadang bisa muncul atau kita dapat menyebabkan karma buruk itu muncul. Ya, jadi untuk menjadi manusia yang penuh berkah, yang paling pertama adalah kita harus menentukan sebetulnya seberapa tinggi harapan berkah untuk Anda. Ya, apabila Anda menganggap mendapatkan 10 juta adalah berkah, ya maka
akan sangat sulit ya bagi kita untuk mendapatkan berkah ya, karena tidak semua unsur ya bisa mendapatkan 10 juta begitu saja. Ya, tetapi apabila Anda berpikir ya walaupun saya mendapatkan 1000 perak ya itu adalah berkah ya, maka akan sangat mudah ya bagi Anda ya untuk mendapatkan berkah. Ya jadi paling pertama adalah mengubah mindset ya atau pola pandang. Ya, pola pandang kita sendiri, apa yang dimaksud dengan berkah? Ya, seberapa tinggi kualitas berkah yang kita butuhkan? Ya, apabila kita bisa mengubah mindset, ya maka selanjutnya menjadi gampang, yaitu dengan cara mensyukuri apapun yang Anda terima. Nah, ini adalah prinsipal yang paling sederhana yang bisa kita terapkan. Ya, apabila kita bisa mensyukuri apapun yang kita dapatkan, ya maka Anda tidak perlu bertanya bagaimana mendapatkan berkah ya, karena kehidupan sehari-hari ya itu sendiri adalah berkah. Ya, seperti saya katakan kemarin, ya kita bisa hidup sampai saat ini, bisa bernapas, ya bisa berinteraksi, ya ini sendiri adalah berkah. Ini sendiri adalah karma baik. Ya bayangkan apabila Anda tidak memiliki karma baik, ya tidak usah kita berbicara tentang masih hidup, ya koneksi internetnya lancar saja sudah merupakan karma baik. Ya, dan tidak ada problem pada alat-alat kita sendiri ini juga adalah karma baik. Ini bisa disebutkan sebagai berkah. Ya, walaupun kebanyakan orang berpikir berkah itu seperti ya mendapatkan lotre, ya mendadak mendapatkan lotre. Ya, jadi kebanyakan orang berpikir ya mendapatkan kejadian yang sangat membawa kebahagiaan itu adalah berkah. Ya, sebetulnya ini bukan salah ya, tetapi tidak 100% tepat. Ya, jadi sesuatu yang bisa dikatakan membawa kebahagiaan bagi kita, nah itu adalah berkah. Ya, termasuk kelangsungan hidup sendiri, yaitu sebetulnya adalah sesuatu yang membahagiakan. Ya, jadi selama kita masih hidup, ya berarti selama itu juga kita selalu mendapatkan berkah. Ya, ini adalah maksud berkah sesungguhnya. Ya, bukan berarti kita tiba-tiba dapat lotre ya, itu terus adalah sebuah berkah. Tidak. Ya, apabila ingin kita bandingkan ya, kita bisa membandingkan bahwa yang menang lotre itu adalah berkah yang besar. Ya, sedangkan agar kita bisa hidup dalam keseharian ini adalah berkah yang bisa dikatakan lebih besar lagi. Hanya saja karena kita mendapatkan dan terbiasa dalam waktu yang lama, ya kita tidak memperhatikan hal tersebut. Ya, jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya bagaimana mendapatkan berkah? Ya kita tahu bahwa berkah itu berasal dari kebajikan kita sendiri, karma baik yang kita miliki, yang didukung oleh faktor-faktor lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah agar kita bisa menjadi individu yang penuh berkah, ya maka kita harus menyebabkan berkah tersebut agar muncul, agar menjadi sebuah konsekuensi yang artinya ya terus melakukan sesuatu yang memproduksi karma baik adalah salah satu cara terbaik atau paling efektif dan efisien ya apabila kita ingin menjadi individu yang penuh berkah. Yang kedua adalah mengubah mindset ya tentang berkah itu sendiri. Jangan menyeting berkah sebagai checkpoint atau quality yang terlalu tinggi. Apabila Anda memiliki checkpoint yang terlalu tinggi, ya maka walaupun berkah itu muncul, ya bagi Anda itu adalah sesuatu yang normal, ya bukan berkah. Ya, tetapi apabila Anda bisa men-setting mindset Anda untuk mensyukuri apapun yang Anda terima, ya maka Anda bisa berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah berkah itu sendiri. Ya mungkin wujud dan implementasinya berbeda. Ya, jadi pertama adalah memproduksi karma baik yang menjadi bahan atau fondasi berkah tersebut. Yang kedua adalah mengubah mindset atau pola pikir kita ya untuk selalu bersyukur ya pada segala sesuatu yang kita terima. Ya ini adalah dua poin yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin menjadi manusia yang penuh berkah. Karena apabila Anda didominasi oleh keserakahan dan tidak pernah bersyukur, ya maka sebesar apapun kebahagiaan Anda terima, ya bagi Anda itu bukanlah berkah. Ya, tetapi sesuatu yang normal untuk terjadi.
Ya, kalau perlu ya Anda bahkan ingin menginginkan lebih ya, walaupun ini tidak salah. Ya, tidak ada manusia atau individu yang tidak menginginkan lebih. Ya, kita selalu menginginkan lebih. Ya, lebih banyak, lebih baik, lebih berkualitas. Ya, ini adalah salah satu efek dari keserakahan yang kita miliki, dan ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, jadi apabila kita bisa mengatasi hal tersebut, ya maka ya Anda bisa mengatakan ya saya ini adalah manusia yang penuh berkah dan mendapatkan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Ya kenapa? Karena kita mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Ya, jadi ini adalah pertanyaan poin kedua, ya bagaimana proses mendapatkan berkah. Yang ketiga adalah ya, bagaimana Anda bisa uh, mempertahankan berkah yang Anda miliki. Ya, karena berkah itu seperti saya katakan bukan sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja. Perlu usaha, perlu waktu, dan perlu modal yang untuk mendapatkan berkah tersebut. Ya, berkah tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ya, selalu ada sebab yang menjadi pondasi. Ya, apabila kita ingin mempertahankan berkah yang kita miliki, ya maka Anda harus terus mengokohkan pondasi yang Anda miliki. Ya, seperti tabungan pada bank. Apabila kita ingin terus mendapatkan berkah, ya tidak saja Anda harus ya memanage output dari saldo Anda, tetapi Anda juga harus mencari cara untuk menambah ya atau menginput saldo Anda, sehingga saldo dalam rekening tersebut tidak hanya digunakan ya tetapi juga akan terisi ya, sehingga mempertahankan keberadaan atau eksistensi ya dari saldo tersebut. Ya ini sama seperti berkah. Ya berkah berasal dari karma baik. Untuk satu berkah muncul berarti ada karma baik yang akan berkurang. Ya, jadi apabila Anda hanya menerima berkah saja, ya tanpa memproduksi karma baik yang baru, ya maka lama-kelamaan ya karma baik yang kita miliki akan habis. Ya apabila karma baik kita berkurang dan habis, ya maka berkah akan sangat sulit untuk muncul. Ya sebaliknya karma buruk yang kita timbun ya akan berbuah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk mempertahankan berkah ya tentu perbuatan baik atau produksi dari karma baik ini perlu dilangsungkan. Ya, dilangsungkan, diteruskan, dan diimprovisasi atau dikembangkan. Ini adalah cara agar kita mempertahankan berkah. Ya sebetulnya topik pada malam ini bukanlah pertanyaan yang sulit ya saya rasa. Saya rasa semua umat Buddha sudah tahu, ya sudah mengerti ya apa itu berkah, ya bagaimana mendapatkan berkah. Ya jawabannya sederhana, yaitu berbuat baik, ya menambah kebajikan. Dan ini adalah kata kunci yang menyimpulkan semua penjelasan. Ya, dan saya rasa Bapak Ibu saudara-saudari juga mengetahui hal tersebut. Ya, kita sudah mempelajari agama Buddha dalam waktu yang cukup lama. Ya, tentu kita memiliki pemahaman secara general atau secara umum ya bahwa kebajikan adalah solusi bagi banyak hal, ya termasuk berkah dan kebahagiaan itu sendiri. Semakin banyak kebajikan, ya semakin besar dan tinggi yang berkah atau kebahagiaan yang kita terima. Yang menjadi permasalahan adalah ya sebisa atau apa batas kita ya dalam memilih ya memilih atau membuat pilihan ya dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya walaupun kita tahu ya seperti yang saya katakan tadi malam, ya walaupun kita mengerti ya banyak umat Buddha yang mengerti Dhamma ya walaupun tidak mengerti sepenuhnya, tetapi secara general atau secara umum ya mereka pasti tahu. Ya banyak makhluk hidup yang mengerti ya bahwa hal yang positif akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, hal yang negatif akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Ya, jadi permasalahannya adalah seberapa banyak dari kita yang bisa mengimplementasikan teori tersebut. Ya, ini yang menjadi persoalan. Ya, seberapa banyak dari kita yang bisa betul-betul mempraktekkan ya teori dalam Dhamma tersebut. Ya, karena kebanyakan dihadapi oleh profit yang bisa dikatakan sementara. Ya walaupun harus ya melakukan sesuatu yang tidak bermoral, ya kadang banyak individu yang lebih memilih ya untuk profit sementara
ya walaupun harus melakukan sesuatu yang tidak bermoral ya. Jadi sederhananya ya demi profit ya banyak dari individu yang tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya, kenapa? Karena mereka melihat profit sementara. Ya, sedangkan mereka yang cukup bijaksana, ya dengan level kesadaran yang cukup tinggi, ya mereka bisa melihat jauh ke depan dan tidak tergoyahkan untuk profit sementara. Ya, mereka bisa melihat bahwa apabila mereka bisa menahan diri, ya maka keuntungan atau profit yang didapatkan akan jauh lebih besar. Ya, sedangkan profit yang kecil dengan perbuatan buruk yang menghasilkan karma buruk, ya ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak cukup berharga ya untuk dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi berkah itu berasal dari kebajikan. Kebajikan berasal dari karma baik, ya karma baik berasal dari perbuatan baik. Ya, jadi apabila Anda ingin menjadi manusia yang penuh berkah, ya maka Anda harus ya memanage tingkah laku Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya mengatur bagaimana kita berpikir, ya mengatur bagaimana kita bertutur kata, dan mengatur bagaimana kita bertingkah laku ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu didukung oleh ya trisika, yaitu dana, sila, dan samadhi. Ya, jadi kesimpulannya ya seperti tadi malam, ya rajin pangkal kaya. Ya, serajin apa Anda dalam menanam kebajikan? Ya, makin besar Anda menanam kebajikan, ya makin besar pula berkah yang didapatkan. Ini adalah sistem dunia yang bisa dikatakan paling adil. Ya, mereka yang rajin, ya maka akan mendapatkan lebih. Mereka yang malas, ya maka akan mendapatkan kurang. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya intinya, ya tergantung dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, jadi apabila Anda ingin menjadi manusia penuh berkah, ya maka rajin-rajinlah ya dalam menanam kebajikan. Apabila Anda ingin berkah tapi tidak rajin, ya maka berkah yang Anda dapatkan ya juga akan kurang. Ya, sedangkan apabila Anda rajin, ya maka berkah yang Anda dapatkan juga akan meningkat. Ya, semua kembali pada diri sendiri. Ya, saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi ya semua tergantung pada diri sendiri. Anda ingin mendapatkan berkah atau tidak, ya ini tergantung pada pilihan Anda, ya tergantung pada apa yang ingin kita lakukan. Ya, jadi semua kembali pada diri sendiri. Ya Anda sendirilah yang memutuskan apakah Anda ingin hidup berbahagia atau Anda ingin hidup biasa-biasa saja atau Anda ingin hidup ya dalam penderitaan. Ya ini semua ya, keputusan ada pada tangan kita. Ya kita sendirilah yang memutuskan. Ya apabila Anda melihat orang lain lebih terberkahi dari Anda, ya maka Anda tidak boleh cemburu, ya, tidak boleh iri dan dengki. Ya kenapa? Karena orang tersebut ya bekerja lebih rajin daripada Anda. Ya dia memproduksi kebajikan ya lebih rajin daripada Anda. Ya walaupun dalam kehidupan ini tidak terlihat, ya tentu pada kehidupan sebelumnya yaitu telah dilakukan. Ya, jadi semua kembali pada diri sendiri.